Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Mahmuda, NPM 1810104014 dari K1 S1 Akuntansi Syariah akan memaparkan artikel yang berjudul Syariah Best Profit and Loss Distribution in Islamic Banking, Reality or Myth, and Analysis based on the Education of British by Adel Ahmed Shah dan Dr. Dennis Ahmed Siddiqui. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi mekanisme perhitungan dan penerapan bobot dalam distribusi laba oleh Bank Umum Syariah dan Windows di Pakistan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan bobot tersebut. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi dampak ukuran simpanan, jangka waktu, frekuensi keuntungan, dan tingkat keuntungan pada bobot masing-masing produk simpanan. Penelitian dilakukan pada ke-14 bank Islam dan Windows menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara semua faktor dan bobot, namun hanya tingkat keuntungan yang memiliki dampak paling signifikan. Penelitian ini menyarankan berbagai langkah kepada regulator, cendekiawan, dan Bank Umum Syariah untuk perbaikan mekanisme distribusi keuntungan. Selanjutnya, introduction. Menyetujui standar syariah seperti yang dijunjung dalam Al-Quran dan Hadis adalah substansi industri perbankan Islam. Sistem konsistensi syariah yang sehat dan layak dengan cara ini pada dasarnya penting untuk menawarkan kepastian kepada masyarakat secara keseluruhan tentang kesesuaian syariah dari produk dan layanan lembaga perbankan Islam. Namun, era krisis keuangan yang terjadi karena rendahnya kepastian nasabah dalam sistem keuangan di samping jeda dalam perkembangan ekonomi dunia. Efek putaran kedua dari krisis keuangan pada lembaga keuangan Islam telah menunjukkan bahwa perisai built-in dari sistem keuangan Islam harus dilengkapi dengan struktur administrasi yang kuat, peningkatan transparansi, dan pijakan yang kuat untuk menjamin pembangunan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Krisis keuangan tahun 2007 sampai 2008 dianggap oleh banyak ekonom sebagai krisis keuangan terburuk sejak tahun 1930-an. Dimulai pada tahun 2007 dengan krisis di pasar subprime mortgage di Amerika Serikat dan berkembang menjadi krisis perbankan internasional secara besar-besaran dengan runtuhnya Bank Investasi Lehman Brothers pada tanggal 15 September 2008. Ada banyak penelitian terdahulu yang mengidentifikasi perbedaan antara praktik perbankan konvensional dan syariah. Namun, sebagian besar penelitian hanya difokuskan pada penggunaan mekanisme profit and loss sharing dalam pembiayaan Islam, dan hanya sedikit yang berfokus pada sisi deposito dan distribusi keuntungan berbasis mudharabah. Di antara penelitian-penelitian tersebut, hampir tidak ada penelitian tentang penerapan pembobotan yang sesuai dengan syariah untuk berbagai produk simpanan dalam kumpulan dan distribusi keuntungan yang dihasilkan. Selanjutnya, literatur review. Penelitian dan Presley tahun 2001 berupaya menemukan penyebab utama kurangnya profit loss sharing dalam praktik keuangan syariah melalui penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah akan bertahan dalam mengambil rute yang mudah dan menghindari risiko serta kontra bagi hasil. Kemudian ada Faruk Hasan dan Clinch tahun 2012 ini mencoba untuk memastikan apakah bank syariah memang benar-benar mengelola distribusi keuntungan, dan jika iya, faktor apa yang terkait dengan sejauh mana manajemen distribusi keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar bank syariah mengelola distribusi laba dengan berhubungan dengan religiusitas, perkembangan keuangan, komposisi aset, dan keberadaan cadangan diskresioner. Kemudian ada penelitian Hamzah tahun 2015, ini menguji kepatuhan pengembalian setoran investasi dengan prinsip bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio modal dan tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap return deposito investasi. Kemudian ada penelitian Mujadi tahun 2017 bertujuan untuk menguji kesesuaian
mengaturnya dengan prinsip-prinsip syariah dan menimbang keberatan dalam kritik terhadap penggunaan basis produk harian dan alokasi bobot untuk distribusi keuntungan di bank syariah. Distribusi keuntungan berdasarkan produk harian masih dapat dibenarkan sebagai metode terbaik untuk mendistribusikan keuntungan kerugian. Selanjutnya, conceptual framework, pool management, dan mekanisme distribusi laba di perbankan syariah. Ada perbedaan struktural antara simpanan di bank konvensional dan bank syariah. Di bank syariah, giro non-remuneratif itu didasarkan pada akad qard dan wakalah, sedangkan giro remuneratif itu didasarkan pada akad mudharabah dan musyarakah. Giro non-remuneratif ini bank menerima simpanan rekening giro berdasarkan akad qard dengan syarat bahwa penyetor menyetujui penggunaan tanpa batas atas dana yang disimpan oleh bank atas kebijakannya sendiri dalam bisnis yang sesuai dengan syariah. Sedangkan untuk giro remuneratif ini didasarkan pada akad mudharabah. Pemegang rekening setuju untuk mengadakan hubungan di mana penyimpan ini akan menjadi investor, sedangkan bank ini akan menjadi manajer atau mudharib. General struktur, pool management mengacu pada alokasi yang tepat dengan cara mentransfer aset pembiayaan ke kumpulan deposit tertentu dengan risiko dan manfaat yang terkait pada setiap waktu. Pendapatan yang dihasilkan dari aset dialokasikan ke kelompok terkait selama periode tersebut berdasarkan rasio bagi hasil atau bobot yang ditetapkan berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan sifat simpanan. Bank menerapkan konsep likuidasi konstruktif untuk mendistribusikan keuntungan sebagai penyelesaian akhir ke akun yang ditutup atau jatuh tempo. Bank akan membebankan semua biaya langsung ke masing-masing pool, sedangkan biaya tidak langsung akan menjadi tanggungan sendiri sebagai mudharib. Bank kemudian membagi laba bersih antara bank dan deposan ini berdasarkan rasio yang telah ditentukan dari keuntungan aktual yang diperoleh. Bank menghitung laba dalam simpanan remuneratif berdasarkan saldo rata-rata dan kredit ke rekening deposan berdasarkan saldo rata-rata produk harian selama periode laba. Pembagian keuntungan di antara para deposan dilakukan berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Dalam hal terjadi kerugian, bank harus berbagi di antara anggota pool dalam rasio investasi aktual mereka. Assessment of weightage mechanism. Bank biasanya menetapkan bobot atas dasar berikut. Yang pertama, jangka waktu investasi. Yang kedua, opsi pembayaran laba. Yang ketiga, jumlah tingkatan. Yang keempat, tipe akun. Dan yang kelima, tren pasar. Ada 5 keunggulan dari keuangan Islam. Yang pertama, membantu dalam inklusi keuangan. Melalui perbankan Islam, inklusi keuangan dapat dipromosikan dan kumpulan tabungan yang lebih besar dapat dibawa dalam perekonomian. Yang kedua, mengurangi dampak produk dan praktik berbahaya, karena prinsip syariah melarang setiap investasi yang mendukung kegiatan yang merugikan masyarakat, termasuk riba, spekulasi, dan perjudian. Yang ketiga, mempromosikan prinsip keadilan finansial. Pembiayaan Islam membuka jalan bagi pembagian laba atau rugi dan risiko secara proporsional antara pemberi pinjaman dan penerima manfaat. Yang keempat, mendorong stabilitas dalam investasi. Keuangan Islam mendorong pengurangan risiko dan menciptakan ruang untuk stabilitas investasi yang lebih besar. Yang kelima, percepatan pembangunan ekonomi. Untuk mekanisme distribusinya, bobot produk yang berbeda dari berbagai tingkatan dihitung dengan membagi saldo rata-rata bulanan yang diharapkan berdasarkan proyeksi dengan saldo rata-rata tertimbang yang diharapkan dari tingkatan tersebut. Saldo rata-rata tertimbang bulanan dihitung dengan mengalihkan rata-rata aktual dengan bobot yang ditetapkan. Keuntungan kemudian didistribusikan di antara lembaran tersebut melalui pembagian keuntungan
dengan membagi rata-rata tertimbang saldo bulanan plat dengan total saldo bulanan rata-rata semua plat. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Windows menggunakan tingkat keuntungan yang diharapkan sebagai satu-satunya dan faktor utama dalam menghitung bobot produk kewajiban mereka, dan juga untuk mengidentifikasi mekanisme perhitungan bobot mana yang mereka gunakan, apakah proyeksi atau pemfaktoran. Selanjutnya, finding dan analisis. Dalam penelitian ini dilakukan 2 uji. Yang pertama, faktor-faktor dihitung dalam bank-bank ini yang mereka gunakan untuk menentukan bobot. Apakah menggunakan metode proyeksi atau pemfaktoran. Hal ini dilakukan dengan membagi tingkat keuntungan aktual dari produk simpanan dengan bobot yang sesuai dengan bulan tersebut. Kemudian hasilnya dianalisis untuk menguji keabsahan hipotesis. Yang kedua, masing-masing bank diuji dengan membagi bobot seluruh produk simpanan dengan bobot simpanan minimum bank tersebut. Analisis regresi dilakukan untuk menguji faktor jumlah simpanan, tenor, frekuensi keuntungan, dan tingkat keuntungan. Dalam analisis ini, faktor tersebut diperlakukan sebagai variabel bebas, sedangkan bobot sebagai variabel terikat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua faktor memiliki pengaruh terhadap perhitungan bobot, namun tingkat keuntungan memiliki beta tertinggi, artinya memiliki pengaruh yang paling signifikan dalam penentuan bobot. Ini merupakan tabel ringkasan dari pengujian yang dilakukan. Dari tabel tersebut dapat dilihat ada beberapa bank dalam menentukan bobot ini menggunakan metode proyeksi dan ada juga yang menggunakan faktorisasi. Bank yang menggunakan metode proyeksi dalam menghitung bobot ini berdasarkan alasan bahwa hubungan antara berbagai produk simpanannya tetap stagnan setiap bulannya tetapi berubah di antara berbagai bulan. Sedangkan bank yang menggunakan metode faktorisasi ini berdasarkan alasan bahwa hubungan antara berbagai produk simpanannya ini tetap stagnan dengan beberapa outlier karena pembulatan selama setiap bulan tapi juga tetap sama di antara berbagai bulan. Dalam tabel tersebut juga ditunjukkan hasil pengujian 1 dan hasil pengujian 2. Dapat dilihat bahwa Dubai Islamic Bank ini memiliki nilai outlier pada uji hipotesis 1 dan 2 ini relatif besar, sehingga hasil pengujian hipotesisnya itu hanya diterima sebagian. Jadi, Dubai Islamic Bank ini menjadi satu-satunya bank Islam dalam objek penelitian yang bobotnya ini tidak semata-mata bergantung pada tingkat keuntungan saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain dalam perhitungan bobot. Kemudian kesimpulan untuk penelitian ini yaitu hasil regresi menunjukkan bahwa meskipun semua faktor yaitu ukuran, tenor, frekuensi keuntungan dari simpanan tersebut berpengaruh pada bobot, namun tingkat keuntungan yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam perhitungan bobot. Untuk rekomendasinya, regulator dapat meneliti dan mencari solusi alternatif untuk pengelolaan pool dan distribusi keuntungan untuk industri perbankan syariah yang memiliki peluang manipulasi yang lebih kecil. Untuk ulama syariah dapat meninjau kembali konsep bobot dalam distribusi keuntungan oleh Islamic Bank setelah meninjau praktik dan perhitungan mekanisme bobot pada bank-bank tersebut. Kritik terhadap perbankan Islam atau syariah oleh mazhab lain ini harus diambil sebagai kesempatan dalam melakukan perbaikan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.